Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharani Astuti, NIM 18043061 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan jadwal Kamis 10.40 sampai dengan 12.20. Kasus pertama pada buku Kelly, Explain why it is important to capture and manage knowledge. Jelaskan mengapa pentingnya menangkap dan mengelola pengetahuan. Informasi dan pengetahuan adalah sumber daya organisasi yang tak ternilai yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi manapun. Menangkap dan mengelola pengetahuan sangat penting bagi semua organisasi. Struktur dan konten database organisasi bergantung pada bagaimana penggunaan menentukan aktivitas bisnis mereka. Manajer yang sukses selalu menghargai dan memanfaatkan aset intelektual. Namun, upaya ini tidak simetris dan tidak memastikan bahwa pengetahuan dibagikan dan disebarkan dengan cara yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, analisis industri memperkirakan bahwa sebagian besar aset pengetahuan perusahaan tidak disimpan dalam database relasional. Sebaliknya, mereka tersebar di email, dokumen pengetahuan kata, spreadsheet, presentasi di komputer individu maupun di luar kepala. Pengetahuan ini mempersulit perusahaan untuk mengakses dan mengintegrasikan pengetahuan. Hasilnya seringkali adalah pengambilan keputusan yang kurang efektif. Manajemen pengetahuan atau KM yang dimungkinkan oleh teknologi informasi menangkap dan menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dapat diakses dan diterapkan oleh semua karyawan organisasi, sehingga dapat menciptakan organisasi pembelajaran secara fleksibel dan kuat. Pertanyaan selanjutnya, compare and contrast structured knowledge and explicit knowledge. Bandingkan serta bedakan pengetahuan diam-diam dan pengetahuan secara eksplisit. Pengetahuan eksplisit berurusan dengan pengetahuan yang lebih objektif, rasional, dan teknis. Dalam sebuah organisasi, pengetahuan eksplisit terdiri dari kebijakan, panduan prosedur, laporan, produk, strategi, tujuan, kompetisi inti, dan infrastruktur IT perusahaan. Dengan kata lain, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah dikodifikasi atau dokumentasikan dalam bentuk yang dapat didistribusikan kepada orang lain atau ditransformasikan menjadi suatu proses dan strategi. Penjelasan tentang bagaimana memproses lamaran kerja yang dokumentasikan. Sedangkan pengetahuan diam-diam adalah gudang kumulatif pembelajaran subjektif atau pengalaman. Dalam sebuah organisasi, pengetahuan diam-diam atau tacit knowledge terdiri dari pengalaman, wawasan, keahlian, pengetahuan, rahasia dagang, rangkaian keterampilan, pemahaman, dan pembelajaran organisasi. Ini juga mencangkup budaya organisasi yang mencerminkan pengalaman masa lalu, masa kini dari orang-orang dan serta proses organisasi dan nilai-nilai organisasi yang berlaku. Pengetahuan tacit umumnya tidak tepat dan mahal guna jika dilakukan transfer. Pertanyaan selanjutnya dari sumber lain yaitu explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism become fundamental requirements to make knowledge management system run well. Jelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan agar menjadi dasar guna sistem pengetahuan manajemen berjalan dengan baik. Infrastruktur pada manajemen pengetahuan yang pertama, infrastruktur manajerial. Infrastruktur manajerial menyediakan dokumen untuk mengalokasikan sumber daya, pengambilan keputusan, dan praktek yang inovatif, sehingga aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur yang kedua yaitu teknologi. Infrastruktur ini menyediakan mekanisme dan alat di mana individu yang ada dapat saling bertukar dan membagikan informasi serta pengetahuan.
Sistem yang ada memungkinkan pencatatan, transmisi, dan ekstraksi dari pengetahuan yang ada. Sebuah sistem pengetahuan yang dibangun dengan baik akan berfungsi sebagai bagian dari infrastruktur teknologi. Dengan adanya teknologi yang memungkinkan kita dapat memasuki dunia dengan penyebaran pengetahuan yang nyaris tidak terbatas. Infrastruktur yang ketiga yaitu infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial ini membantu mata rantai antara pencatatan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dengan cara berikut, yaitu pertama, mengarahkan dan mendorong terjadinya interaksi sosial maupun profesional antara anggota organisasi dengan kolega, klien, maupun dengan stakeholder lainnya. Yang kedua, memberikan wawasan pada konteks pengetahuan termasuk nilai dan prioritas yang harus dijalankan. Yang ketiga, membantu menciptakan arti dan mengidentifikasi tujuan aktivitas yang dijalankan. Sedangkan yang terakhir yaitu mengarahkan pemahaman anggota untuk memprioritaskan hal apa yang penting secara strategis. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Saya mengambil contoh pada perusahaan Telkom yang telah menggunakan knowledge management. Melalui knowledge management, Telkom berupaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasinya, serta keunggulan kompetitif organisasi. Sejak tahun 2003, Telkom mencanangkan untuk menerapkan knowledge management. Konsep tersebut diterapkan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya tahan organisasi yang bersangkutan melalui upaya pengelolaan aset pengetahuan dalam organisasi. Knowledge management di Telkom diimplementasikan dengan berbagai cara dan dengan cara konvensional maupun difasilitasi dengan teknologi informasi komunikasi. Setelah berjalan 5 tahun sudah mulai nampak hasilnya, yaitu menerima penghargaan dari Indonesia MAC atau Most Admired Knowledge Enterprise Award pada tahun 2009 sebagai organisasi yang berhasil mengelola pengetahuan. Sebelum Telkom menerapkan manajemen pengetahuan, produk Telkom kurang beragam. Flexi Combo merupakan salah satu produk inovasi yang dihasilkan dengan adanya implementasi manajemen pengetahuan. Kinerja organisasi sebelum dan setelah diterapkannya manajemen pengetahuan Telkom meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Pada bidang kompetisi, pengembangan kompetisi karyawan dapat dilakukan dengan mengakses pengetahuan yang dibutuhkan, baik melalui offline maupun online. Hubungan dengan pelanggan yang dilakukan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Lanjut kepada kasus pada buku Lawson, Sargent dan Lundy Lines to Manage Employee Knowledge. Di mana pertanyaan pertama yaitu, bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan Sargent dan model bisnis Lundy? Sargent dan Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan perjalanan yang berkualitas tinggi. Kira-kira 87% dari 2.500 karyawan adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli karyawan dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent dan Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena mereka yakin mereka adalah orang-orang yang terbaik pada pekerjaan itu. Manajer senior pembelajaran dan pengembangan Sargent dan Lundy bekerja untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu, identifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent dan Lundy. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Masalah manajemen yang pertama pada faktor manajemen. Pada bulan Desember 2010, manajemen Sargent dan Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis penting bersama mereka. Masalah pada faktor organisasi,
Meskipun insinyur memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang didokumentasikan, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan merekrut sekelompok besar rekrutmen baru dengan syarat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Namun, dengan jejak kaki di seluruh dunia dan rencana ekspansi yang ambisius, perusahaan perlu menemukan cara yang lebih baik untuk mentransfer keahlian karyawan yang berpengalaman, termasuk kemampuan diam-diam mereka, kepada karyawan baru di mana mereka berada. Masalah pada faktor teknologi. Fasilitas pelatihan pelatihan perusahaan perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli dalam berbagai pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Pertanyaan yang ketiga itu, jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini. Apakah itu efektif, mengapa, atau mengapa tidak? Berapa banyak, apakah itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan? Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajaran dan mengimplementasikan platform manajemen talenta baru berdasarkan SAP Success Factor Learning Management System. SAP Success Factor adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia atau HCM berbasis cloud. Ini mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarah dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan melamar, perencanaan suksesi, manajemen bakat dan analitik, SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan lebih strategis dan memaksimalkan kinerja mereka. SAP JAM diluncurkan pada akhir 2015 dan pada tahun berikutnya terjadi peningkatan partisipasi sebesar 125%. Banyak grup COP sekarang menggunakan SAP JAM, termasuk grup untuk topik teknis penentu seperti termohidrolika dan grup non-teknis seperti grup untuk wanita dalam kepemimpinan. Karyawan di semua tingkat dapat menggunakan JAM untuk mendiskusikan topik yang diminati, menemukan jawaban atas pertanyaan, dan memeriksa fakta. Selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut tentu meningkatkan keterlibatan karyawan. Percakapan di SAP JAM telah mengidentifikasi area untuk perbaikan proses dan masalah sehingga membutuhkan perhatian staf teknis secara segera. Pertanyaan yang keempat itu, apa manajemen, organisasi, dan teknologi masalah yang harus ditangani dalam memilih dan menanggapi solusi? Pada bidang manajemen, penemuan tatap muka masih menjadi cara utama bagi staf untuk berbagai pengetahuan tentang tren industri, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Tapi sarjana dan karyawan Lundi terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu langsung. Model berbagi pengetahuan perusahaan harus berubah untuk menyediakan lebih banyak berbagai pengetahuan dan percakapan karyawan secara online. Pada organisasi, karyawan baru yang memiliki pertanyaan dapat terhubung dengan pakar melalui SAP JAM hanya dengan beberapa klik mouse. Para ahli internal menanggapi pertanyaan dan berbagai pengalaman mereka. Sebelum menerapkan SAP JAM, hanya sebagian kecil staf daerah yang berpartisipasi dalam diskusi untuk komunitas praktik. Program Sarjana dan Lundi Community of Practice atau COP memungkinkan karyawan ahli untuk berkolaborasi dengan staf pemula seputar topik tertentu. Teknologi, platform sosial baru Sarjana Lundi menampilkan forum diskusi online yang mencakup segala hal mulai dari analitis seismik hingga jenis katup tersebut. Program Sargen dan Lundi Communities of Practice atau COP memungkinkan karyawan ahli berkontribusi dengan staf pemula pada topik tertentu.